Baik, selamat sore. Di sini Kak akan melakukan kegiatan yaitu simulasi dari UAS yang bermediasi kuis dari Kahoot ya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita mulai dulu dengan doa agar diberikan kelancaran untuk kegiatan ini. Doa saya pimpin, doa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, untuk sekarang kita akan langsung melakukan simulasinya. Jadi saya izin share screen dulu. Silakan buka Kahoot kalian masing-masing melalui apps ataupun web. Ini untuk pinnya, silakan masukkan game pinnya. Baiklah ya. Nah, sudah semua ya. Kak kunci dulu. Jadi setelah dikunci ini tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi ya. Kita start ya. Baik, untuk ujian akhir pramuka penegak Tembalan Jaya Pranilaian Sari. Soal pertama. Silakan dijawab di tampilan user kalian masing-masing ya. Oke. Ya. Untuk soal kedua, kita akan mulai. Oke, next ya. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya.
lanjut. Belum ada yang salah ya. Nah, next. Nah, sudah ada yang salah. Oke ya, kita next ke pertanyaan nomor 8. Oke. Kita next ya. Soal terakhir. Siapakah juara? Srinitya juara 3, Upraranum juara 2. Oke, Bentukar ya juara pertama. Jadi kegiatan kita hanya seperti itu ya untuk simulasinya. Jadi Kak ingin bertanya nih, menurut kalian apakah UAS yang seperti itu cocok untuk digunakan di pramuka yang sekarang gitu? Mulai dari siapa ya? Mundegar deh dulu, Mundegar. Oh ya, boleh Ratna? Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari game ini Kak ya. Bilang game dah ya. Ya. Terus pertama untuk kelebihannya dari ya Kak. Untuk kelebihannya tuh seru, terus semuanya bisa berpartisipasi dengan ini. Terus untuk kekurangannya tuh mungkin nanti di masalah jaringan sama penyimpanan Kak ya. Kan tapi kan masih bisa dipakai web. Tapi masalahnya di jaringan. Itu aja sih. Sekian, terima kasih Kak. Terima kasih. Untuk yang lain, ya Ambon. Baik, untuk kuisnya itu menurut saya sih bagus untuk di Ambalan Kak ya. Yang pertama tuh kelebihannya ini kan kelihatannya ada skor-skornya yang habis jawab tuh. Nah, itu malah buat nambah seru jadinya untuk tanya jawabnya nih. Benar-benar kayak game tapi kuis gitu. Itu tambah seru jadinya dalam kita tanya jawab. Nah, kalau misal kekurangannya tuh ya itulah di kendala itu harus ada sinyal yang kuat sama untuk penyimpanan HP-nya juga. Kalau misalnya ada yang mau download aplikasinya. Sekian Kak. Ada yang lain yang mau berpendapat tuh, gimana pendapat kalian tentang kuis yang tadi? Menurut saya seru Kak,
kan ada kayak main game gitu, jadi seru jawab kuisnya. Itu ya Kak, terima kasih. Jadi nggak kerasa ya, itu UAS padahal ada yang lain. Nggak ada ya. Baik ya, untuk pertama Kak ingin menjelaskan ya, kalau misalnya untuk game kuis yang seperti ini itu tuh cuma untuk memerlukan beberapa MB saja, karena dari pihak kuisnya itu sendiri yaitu Kahoot itu tuh lebih mengutamakan yang ada di website gitu loh. Jadi untuk di aplikasi mobile itu tuh mereka lebih meminimalisir ukurannya gitu supaya bisa dipakai di HP manapun gitu. Soalnya untuk di HP-nya sendiri itu cuma dipakai untuk perantara para penjawab saja gitu. Soalnya untuk para pembuat soal atau pembuat kuisnya lebih diarahkan untuk membuatnya di website gitu. Jadi kalau misalnya nanti diterapkannya di Ambalan Jaya Pranulayansari, akan lebih baik jika pembuatan soalnya nanti atau pembuatan kuisnya nanti itu menggunakan website, sedangkan untuk para penjawab atau nanti anggota Ambalan Jaya Pranulayansarinya mereka menggunakan mobile atau bisa juga menjawab menggunakan website gitu. Lalu untuk di kendala jaringan, lebih tepatnya sih untuk di K ya, itu walaupun jaringannya kecil, itu masih bisa dipakai. Mungkin di sini Kak ingin menjelaskan ya, kalau misalnya jaringannya tuh bagus di Meet tetapi jelek di Kahoot, biasanya itu terbagi dia jaringannya antara Meet sama Kahoot gitu. Jadi kalau misalnya nanti emang terkendala di Kahoot, Kak sih punya jalan alternatif yang lain, seperti memfotokan soalnya itu, lalu kalian bisa jawab melalui HP di Kahoot kalian gitu loh. Jadinya kalian tidak perlu buka di Meet, tetapi tinggal fotokan soal yang ada di Kahoot nanti gitu. Jadinya kan nanti langsung terkoordinir untuk UASnya nanti gitu. Lalu untuk masalah waktu penjawaban, Kak menggunakan waktu 30 detik dikarenakan ada 10 soal saja. Jika itu terdapat banyak soal seperti 50 atau 20, Kak pasti setting itu untuk 1 menit penjawaban, tergantung juga dari bobot soalnya. Seperti misalnya di tanggal-tanggalnya tuh Kak sengaja taruh 30 soalnya karena 10 soal ya. Tapi kalau misalnya nanti ada 20 soal, Kak bisa taruh di sana waktu penjawabannya itu 1 menit gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak soalnya tuh kayak pelafalan gitu, kayak nama Baden Powell atau ibu dari Baden Powell, itu kan termasuk pelafalan tuh, atau bisa dibilang ingatan kita diuji gitu. Ingatan kita diuji tentang sejarah dari Pramuka. Jadi Kak kasih waktu 30 detik di sana tuh. Untuk kuisnya sih segitu aja sih. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya lagi? Siap tidak Kak? Saya mau nanya Kak. Oh ya, boleh. Untuk soalnya emang hanya di Google Meet aja
diperlihatkan atau bisa di Kahoot-nya langsung? Baik ya. Kalau misalnya di bagian soalnya, untuk kalian yang pengguna mobile atau apps, itu biasanya di HP itu cuma dikasih kotak-kotak warna biru, merah, kuning, sama hijau aja kan. Itu semua satu layarnya itu isinya kotaknya itu gitu, pilihannya itu gitu. Terus untuk di web, Kak kurang pernah sih. Untuk yang tadi pakai web, kira-kira ada soalnya nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada Sama ya? gitu aja. Sama ya? Oh, Ada berarti ya. Berarti cuma soalnya itu ditampilin dari adminnya atau penyedia kuisnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dari peserta UASnya itu nanti ada yang nggak bisa buka Meet gitu atau buka Kahoot, kan mereka mau buka Meet sama Kahoot nih gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa buka Kahoot gara-gara kebuka Meet, kalian bisa buka alternatif lain seperti nggak usah buka Meet, tapi buka Kahoot aja. Habis itu masukkan game pinnya. Kalian tinggal kasih foto dari soalnya gitu loh. Lalu untuk bobot soalnya yang kayak 30 detik gitu, kalian bisa seperti pesan rantai, tahu? Kayak pesan berantai gitu jadinya mereka. Jadinya kalau misalnya satu di setiap grup nanti bakal langsung secara bersamaan akan ngasih foto soalnya gitu loh. Jadi karena itu termasuk kelemahannya juga ya, untuk soalnya tuh hanya bisa ditampilkan oleh adminnya aja gitu, untuk oleh penyedia kuisnya. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Oh, baik, Ratna. Baik Kak, izin bertanya Kak ya. Berarti Ya. nanti untuk yang adminnya tuh buat soalnya langsung di Kahoot-nya tuh Kak ya. Terus Ya. pengoperasiannya tuh kayak gitu Kak. Sekian Kak. Oh ya. Untuk pengoperasiannya ya, Kak sekarang liatin ya mumpung lagi share screen ya. Untuk pengoperasiannya seperti ini ya. Jadi kalian tinggal bikin akun Kahoot, di create Kahoot. Beda sama website untuk yang dipakai main ya. Kalau yang tadi itu kan playkahoot.id, sedangkan yang untuk create quiznya itu createkahoot.id. Jadi kalian tinggal ketik create.kahoot.id ini, lalu bikin gininya akunnya. Karena ada yang berbasis free gitu loh. Jadi yang berbasis free itu terdapat banyak keuntungan ya. Lumayan lah untuk kuis kecil-kecilan gitu. Nah, seperti ini menu home-nya ya. Jadi di sini ada My Kahoot. Kalian bisa create kuis Kahoot sendiri di sini, di tulisan create ini. Lalu ada create. Nah, di sini langsung dah kalian bisa bikin untuk soal pertama gitu. Lalu kalian bisa duplicate, di sini ada tulisan duplicate, tinggal duplicate aja. Lalu ada slide yang lain lagi untuk dapat ditaruh soal kedua gitu. Jadi emang lumayan simpel untuk bikin kuisnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya dari soal-soal yang Kak dapat cari dulu pas mau UAS pramuka itu,
kebanyakan itu aja gitu loh. Tergantung kadang dari abjad si pengarang soal gitu. Jadinya kalau misalnya nanti cuma itu aja soalnya kan lumayan lah bisa diketahui apa aja jawabannya gitu loh. Lalu setelah kalian bisa bikin itu, bisa bikin yang tadi, kalian bisa ngedemoin dengan cara bentar. Nah, ini tadi kuis yang tadi ya. Ini soal nomor 1 ini, soal nomor 2 ini. Ini jadinya nanti kalian bisa ngeklik yang mana yang benar jawabannya gitu. Lalu di sini kalian bisa taruh titelnya atau judulnya. Lalu ada cover image kalau perlu. Lalu ada language atau bahasanya. Visibility-nya bisa di private atau public. Jadi saat game pin-nya tuh kalau di public tuh everyone can find it, atau dalam istilahnya tuh semuanya dapat mencarinya gitu. Sedangkan yang ini people you share it with can find it. Jadi orang-orang yang di-share itu baru dapat masuk ke dalam Kahoot-nya kalian. Lalu ada di sini ada lobby musik gitu. Kak tadi pakai yang ini. Lalu ada lobby video kalau misalnya ada videonya. Lalu ada branding. Branding ini biasanya untuk yang udah berbayar ya. Lalu apa lagi ya? Nih untuk previewnya kayak gini nanti. Kalian bisa klik preview nanti di sini. Lalu apa lagi ya? Itu aja sih. Udah jelas nggak? Atau masih ada yang ngambang atau ada yang ditanyain? Siap, sudah Kak. Siap sudah, Udah Kak. ya? Siap sudah Kak. Baik ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:30, Kak akhiri kegiatan ini ya. Baiklah, terima kasih ya adik-adik telah mengikuti kegiatan yang Kak laksanakan hari ini. Semoga yang Kak berikan hari ini menjadi bermanfaat bagi adik-adik. Dan juga salam ya untuk para pendega di sana, untuk para pembina di sana. Baik ya, untuk mengakhiri kegiatan ini, Kak tetap juga dengan doa karena kita sudah mengawali dengan doa juga. Berdoa, Kak pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Kak tutup ya meet-nya nih. Terima kasih adik-adik. Ya Kak, pasti juga. Ya Kak, sama-sama. Ya, Kak, sama-sama.